dan biasanya memang terjadi atau menyerang kambing yang memiliki bobot yang cukup besar, karena memang dia lebih berisiko menyerang kaki pada kambing yang bertubuh besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya Kashfur Rahman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit membahas terkait PMK ya, masih seputar penyakit mulut dan kuku pada ternak yang memiliki kuku genap atau kuku belah. Nah, sekarang tapi secara khusus saya ingin membahas PMK pada kambing. Nah, PMK ini gitu, memang secara umum tadi seperti yang saya jelaskan menyerang hewan-hewan ternak yang berkuku belah atau berkuku genap, seperti sapi, kambing, domba, babi, bahkan rusa itu juga bisa terkena penyakit PMK ini. Nah, memang penyakit PMK yang menyerang secara khusus pada kambing, berdasarkan pengalaman kita di Garuda Farm, itu memiliki ciri-ciri atau gejala yang sedikit berbeda dengan yang menyerang seperti sapi. Dalam artian gejala klinis yang terlihat itu sedikit berbeda. Pada hewan kambing itu memiliki gejala yang bisa dikatakan hampir tidak terlihat, atau bisa dikatakan seperti gejalanya itu subklinis. Jadi hampir tidak secara fisik, hampir tidak terlihat atau tidak kelihatan. Namun apabila hal ini kita diamkan, bisa berakibat fatal bagi ternak kita. Yang jelas adalah kerugian materi, mulai dari susutnya hewan ternak kambing kita atau domba kita, atau yang bahkan yang paling fatal atau yang paling parah adalah menyebabkan kematian. Nah, bagaimana ciri-ciri ternak kambing atau domba yang terkena penyakit PMK? Ciri pertama yang paling mudah terlihat bagi ternak kambing atau domba kita adalah nafsu makannya yang sedikit menurun. Dia memang tetap mau makan, tapi sedikit dan cenderung memilih rumput-rumput yang lebih halus. Dari makannya yang berkurang, itu kita sudah mulai harus waspada. Nah, kemudian yang kedua adalah demam yang cukup tinggi pada kambing kita. Nah, tidak nafsu makan tadi itu disebabkan oleh suhu tubuhnya yang tinggi. Suhu tubuh yang tinggi ini disebabkan atau diakibatkan karena adanya infeksi yang menyerang tubuh kambing atau domba kita, baik itu disebabkan oleh virus maupun bakteri. Nah, secara khusus ini karena penyakit PMK itu tadi. Nah, bagaimana kita mengetahui untuk mengukur suhu tubuhnya demam atau tidak? Yang jelas kita harus menggunakan termometer. Nah, ini salah satu alat yang wajib kita punya di kandang kita. Nah, ini pengukurannya bisa kita lakukan melalui anus ya, melalui dubur dari hewan kambing kita tes suhu tubuhnya. Apabila demam itu menandakan gejala PMK. Nah, kemudian yang paling parah dan juga terjadi pada kambing dan juga pada sapi yaitu luka pada bagian kaki. Nah, ini beberapa ciri yang juga kita temukan. Nah, ini salah satu yang terjadi di kambing kita, dan saat ini memang masih kita lakukan treatment ya. Nah, ini adalah ciri-ciri yang ketiga yang memang kita temui, dan biasanya memang terjadi atau menyerang kambing yang memiliki bobot yang cukup besar, karena memang dia lebih berisiko menyerang kaki pada kambing yang bertubuh besar, karena ini adalah indukan yang cukup besar, memiliki bobot sekitar 65 kilo. Kambing ini sebelumnya mengalami luka juga di bagian kaki depan dan
belakang. Tapi alhamdulillah setelah kita treatment kira-kira sudah 2 minggu ya, ini luka pada kakinya sudah mengering, namun dia masih kesulitan untuk berdiri, khususnya pada kaki belakang. Karena juga selain nanti menyerang kaki, PMK itu juga menyerang sekitar saraf sekitar kaki bagian atasnya, sehingga cenderung lebih memilih untuk duduk atau rebahan kambing ini. Hanya sesekali dia berdiri. Nah, ini masih tetap kita treatment terus. Nah, ini hanya bisa terlihat apabila kita lihat di bagian sela-sela kakinya seperti ini. Gitu. Kalau tidak kita lebih teliti, maka ciri-ciri ini tidak akan kelihatan. Oleh karena itu, kita sebagai peternak, sebagai pemilik harus concern terhadap ciri-ciri penyakit PMK yang menyerang di kandang kita. Nah, itu ciri-ciri ketiga yang biasa kita temukan di kambing atau domba yang ada di kandang Garuda Farm. Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk mengobati ternak kambing atau domba kita yang terdampak PMK? Selain memang obat-obatan herbal, saya di sini akan sedikit membahas terlebih dahulu obat-obatan pabrikan ya, atau tanda kutip obat-obatan kimia yang memang wajib juga kita punya. Nah, untuk memastikan ternak kita bisa sembuh, yang pertama itu adalah jika kita sudah melihat gejala PMK pada ternak kambing atau domba kita, itu kita harus berikan dia obat-obatan. Pertama adalah antibiotik. Antibiotik ini wajib kita berikan. Beberapa merek antibiotik pun sudah ada tersedia, kita bisa gunakan dari pabrikan yang berbeda, itu tidak ada masalah. Nah, itu kita suntikan antibiotik yang bertujuan untuk menghindari infeksi sekunder, gitu kan, dari penyakit lain yang bisa menyerang dari ternak kita itu sendiri. Nah, kemudian untuk menurunkan demam atau panas yang menyerang dari ternak kambing atau domba kita, itu kita berikan analgesik penurun demam ya, atau penurun panas. Nah, itu ada beberapa merek, itu beberapa pabrikan. Biasanya kita gunakan sulfidon atau medipiron atau analdon atau beberapa jenis obat lain yang memang bermanfaat untuk menurunkan panas atau demam dari kambing atau domba kita. Nah, 2 obat itu wajib kita berikan. Nah, yang kemudian adalah obat anti radang, anti alergi. Itu biasa kita gunakan adalah dexamethasone ya. Ini untuk anti alergi yang bisa menyerang ternak kita. Nah, ini obat ini juga wajib kita berikan, kita suntikan, kita injeksi kepada kambing kita, karena nanti kita menghindari terjadinya peradangan yang lebih parah, khususnya pada bagian kaki. Nah, ini juga wajib kita berikan. Nah, yang terakhir yang juga perlu kita berikan adalah multivitamin, sehingga ternak kita bisa memiliki daya imun yang lebih bagus dan meningkatkan nafsu makan bagi kambing atau domba kita. Nah, secara khusus juga kita memberikan ATP gitu bagi kambing yang memang seperti tadi yang sudah kita jelaskan, lebih cenderung lebih suka duduk atau rebahan akibat kakinya yang sakit, sebagai penguat otot atau untuk menjaga stamina dari kambing kita. Itu kita berikan ATP sehingga tidak terjadi peradangan pada otot. Nah, interval pemberiannya itu kita kondisional, kita lihat dari kondisi ternak kita, bisa setiap hari atau apabila kondisinya sudah membaik itu bisa kita berikan 3 hari 1 kali. Nah, itu sedikit bahasan terkait
penyakit PMK yang menyerang pada ternak kambing atau domba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Semoga kita juga berharap penyakit PMK ini bisa segera berlalu, bisa segera hilang dari bumi Indonesia, bisa kembali dinyatakan bebas, sehingga semangat teman-teman untuk beternak tetap tinggi ya gitu, tidak menghilangkan semangat kita untuk beternak. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video-video dari Garuda Farm sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.